pada layanan kita, alangkah baiknya Ibu minta salah satu dari kalian untuk pimpin kita. Teman kita, Ibu. Baik, adik Dita, silakan. Ibu guru dan teman-teman semua, sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, marilah kita awali dengan doa. Namun izinkanlah saya membawa doa ini menurut keyakinan saya, yakni Katolik. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, baik, terima kasih. Oke, ini sebelum kita masuk pada layanan kita, Ibu ingin absen dulu. Apakah semua hadir? Hadir, Ibu. Sebelum kita mulai, Ibu minta teman adik-adik berdiri dulu. Ibu punya satu game SPK-nya. Sebelum kita mulai, kita tepuk konsentrasi dulu ya. Baik, Ibu. Oke, kita mulai. Konsentrasi. Tepuk clue-nya itu tepuk 1 sampai 4. Oke, Ibu. 1, 2, 3, 4. Jadi topik layanan kita pada pagi hari ini tentang mencegah kekerasan seksual di lingkungan pendidikan. Tujuan kegiatan layanan kita untuk hari ini untuk membantu adik-adik dalam membangun kesadaran diri. Jadi layanan kita hari ini penting untuk membangun karakter adik-adik. Dalam layanan Dimensi kali ini ada 2 asas. Yang pertama yaitu asas kerahasiaan, yang kedua itu asas kesukarelaan. Jadi adik-adik, kita masuk pada materi yang pertama itu mengenai tentang perilaku seksual. Tentang itu pengertian menurut para ahli, menurut Sugijo Kandor tahun 2014, kekerasan seksual adalah suatu kondisi yang mampu merampas hak anak hingga membahayakan nyawa. Umumnya kekerasan seks pada anak dilakukan oleh orang terdekat. Di sini faktor-faktor penyebab terjadinya kekerasan seksual. Yang pertama itu faktor genetik, antara lainnya sifat orang tua. Biasanya orang tua membahas sifat yang berkaitan dengan akhlak dan kecerdasan yang terkadang turun-temurun. Yang kedua itu penyusun atau menyusui anak memberi adil terhadap munculnya penyimpangan dan beragam keadilan. Yang ketiga, hubungan seksual atau suatu tetes sperma berpengaruh terhadap pertumbuhan. Yang berikut itu faktor lingkungan, antara lain ketidakketahuan ayah akan pendidikan seks, kelemahan ayah dalam menguasai kaidah-kaidah tentang perilaku. Yang kedua itu rangsangan seksual dalam keluarga, akibat dari kebodohan orang dewasa terhadap hukum Islam mengenai tantrum tentang seksual. Hal ini yang merusak pandangan anak. Yang berikut yaitu bagaimana cara untuk mencegah kekerasan. Yang pertama di sini itu menciptakan lingkungan yang aman. Lembaga pendidikan harus menciptakan lingkungan pendidikan yang aman. Yang kedua itu pembelajaran tentang seks. Secara umum siswa atau siswi memberi pemahaman yang benar tentang pembelajaran seksual agar mereka memahami pentingnya menjaga diri. Yang ketiga itu meningkatkan keamanan lembaga yang ketat. Itu sistem keamanan yang lembaga pendidikan harus berjalan dengan baik, memasang CCTV dan juga ada petugas security. Yang kelima yaitu sanksi berat terhadap pelaku pelecehan seksual. Lembaga pendidikan pastinya juga harus memberikan sanksi berat terhadap pelaku kekerasan seksual
Yang keempat yaitu dampak kekerasan seksual terhadap anak. Kekerasan seksual cenderung menimbulkan dampak traumatis baik pada anak maupun pada orang dewasa. Yang berikut upaya pencegahan kekerasan seksual. Menurut Abdullah, pendidikan seksual adalah pengajaran, penyeraan, dan penerangan kepada anak sejak ia memikirkan masalah-masalah. Yang keenam itu ada beberapa kelebihan yang menjadi faktor pentingnya pengetahuan tentang pendidikan seks. Yang pertama itu faktor pertama di mana anak tumbuh menjadi remaja dan mereka belum mengetahui sex education yang sesungguhnya. Yang kedua itu faktor kedua karena ketidakpaham para anak tentang seks dan kesehatan organ reproduksinya. Oke, baik. Sekian dari materi layanan kita pada hari ini. Ibu minta anak-anak membuat 2 kelompok. Kelompok pertama dari adik kita sampai adik Sela, kelompok kedua adik dari Mei sampai Isti. Ibu minta anak-anak untuk memberikan kesimpulan dari materi yang tadi sudah Ibu jelaskan. Kami Ibu. Apakah anak-anak sudah menyelesaikannya? Belum Ibu. Apakah sudah selesai anak-anak? Sudah Ibu. Oke, dari kelompok 1 silakan. Baik Ibu, terima kasih atas kesempatannya. Dari kelompok kami, kekerasan seksual adalah tindakan yang merendahkan, menghina atau melecehkan, atau juga menyerang tubuh dan fungsi reproduksi seseorang tanpa persetujuan. Tindakan ini bisa berupa tindakan fisik yang seperti sentuhan yang tidak diinginkan atau bentuk penyerangan fisik lainnya. Tindakan verbal bisa berupa ucapan yang bersifat seksual, pelecehan atau ancaman. Dan yang terakhir adalah berupa psikologis atau perilaku yang membuat seseorang merasa tidak aman atau terintimidasi secara seksual. Oke, baik. Terima kasih adik kita. Selanjutnya untuk kelompok 2. Baik Ibu, kalau menurut kelompok kami kekerasan seksual itu adalah suatu tindakan yang melibatkan pemaksaan atau paksaan terhadap individu untuk terlibat dalam aktivitas seksual tanpa persetujuan mereka. Contohnya itu seperti pemerkosaan. Seseorang dipaksa untuk melakukan hubungan seksual tanpa persetujuannya. Misalnya seorang wanita diperkosa oleh seseorang yang mengancamnya dengan kekerasan fisik atau tindakan bahkan tanpa menggunakan ancaman secara langsung, tetapi dengan memaksanya untuk berhubungan seksual. Oke, baik. Terima kasih adik-adik. Kita beri tepuk tangan dulu. Oke, sini Ibu akan membagikan kepada adik-adik KPD untuk adik-adik mengisi dengan evaluasi hasil. Baik Ibu. Oke, apakah sudah selesai adik-adik? Sudah Ibu. Oke, Ibu minta adik kita untuk mengumpulnya. Terima kasih. Oke, sekian layanan kita pada hari ini. Ibu minta salah satu dari kalian untuk memimpin kita dalam doa. Ibu. Baik, Ibu Guru dan teman-teman, marilah kita mempersiapkan diri untuk berdoa dan izinkan saya membawa doa ini menurut keyakinan saya Katolik.
Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih untuk adik Mei. Terima kasih untuk adik-adik sudah meluangkan waktu untuk layanan pada hari ini. Semoga layanan pada hari ini bisa bermanfaat untuk adik-adik. Sekian.